Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Allah. Sebagai seorang muslim penuh keyakinan di dalam hati kita, kalau memang pencipta, pemilik, penguasa, semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita adalah Allah. Allah zat yang maha sempurna, maha adil, maha bijaksana, maha luas rahmatnya bagi orang-orang yang beriman, dan amat keras siksanya bagi orang-orang yang kufur dan membangkang. Dia dengan kemahasempurnaannya telah memudahkan kalimat Alhamdulillah untuk mudah diucapkan dan penuh dengan berkah, serta menjadi kalimat syukur, berterima kasih kepadanya, dan dijanjikan dengan janji yang benar dia akan penuhi segala kebutuhan kita dengan itu, karena Allah telah berfirman, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah pungkiri janjinya, dan janjinya adalah disebutkan dalam ayat lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur maka azabku sangat pedih. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita tidak henti-hentinya kepada manusia terbaik, pemimpin seluruh manusia, pemimpin anak Adam, satu-satunya Nabi dan Rasul yang diutus untuk seluruh umat manusia, bahkan seluruh jin. Dan tergabung di dalamnya rahmat untuk alam semesta. Artinya rahmat alam semesta untuk hewan-hewan, tumbuhan, dan segala sesuatunya pun orang ini adalah rahmat bagi mereka. Telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, sehingga kita punya panduan hidup, dan juga telah menyampaikan kepada kita seluruh agama ini tanpa terkecuali sebelum beliau meninggal dunia. Mengucapkan satu kali salam hormat kepada kita atau kepada beliau adalah ibadah, dan akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Andai saja dibalik 10 mengucapkan atau 10 kali kata salam diucapkan untuk manusia terbaik ini, dan dibalas oleh Allah satu rahmat saja sudah cukup. Apalagi kalau sebaliknya, 1 kali salam hormat dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat, dan rahmat Allah luas sekali. Di antara maknanya adalah atau masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat, dan pemenuhan juga segala kebutuhan. Oleh karena itu sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertemuan kita yang ketiga dari hari Jumat, Sabtu, dan Ahad ini. Semoga Allah berkahi. Masih berhubungan dengan materi manajemen rumah tangga Islami 4. Seperti pernah saya sampaikan di manajemen rumah tangga Islami 1, saudaraku seiman, sebenarnya materi ini adalah materi pelatihan. Dan biasanya satu manajemen Islami, misalnya manajemen rumah tangga Islami 1, manajemen rumah tangga Islami 2, ini biasanya memang dalam 7 kali pertemuan diselesaikan dalam pelatihan. Tetapi sayangnya karena waktu kita terbatas sekali, maka kita sekali datang 3 kali pertemuan. Kadang-kadang kita selesaikan satu manajemen, ataupun bahkan pernah kita selesaikan 2 kali pertemuan atau dua manajemen rumah tangga dalam 1 kali kedatangan saya di Batam ini, sehingga yang harusnya 14 kali pertemuan dipadatkan menjadi 3 pertemuan. Mungkin ke depannya kalau memang Allah masih mudahkan di bulan depan kita melanjutkan, maka saya akan coba fokus ke satu manajemen rumah tangga saja. Misalnya nanti akan kita fokus manajemen rumah tangga Islami 5 supaya tuntas. Kemudian kita buka pertanyaan, baru pindah lagi ke manajemen rumah tangga Islami 6. Nah mungkin kalau teman-teman lihat flyernya kita sekarang ini ada 2, manajemen rumah tangga Islami 4 dan 5 gitu ya. Tapi saya akhirnya terpaksa harus buru-buru berbicara, dan mungkin ya karena kepadatan materi, maka teman-teman juga dalam menyusun pertanyaan tidak semuanya teringat. Maka mungkin saya akan mengubah pola itu. Saya akan minta sama teman-teman panitia untuk setiap kali saya datang hanya membahas satu materi pelatihan saja. Di manajemen rumah tangga Islami 4 ini teman-teman sekalian, kita sudah bahas tentang kiat mempertahankan rumah tangga yang ke-14 ya. Ini kiat rumah tangga Islami, ya, kiat mempertahankan rumah tangga yang ke-6 ya, tepatnya yang ke-6, yaitu berhati-hati dari syaitan yang memang akan berusaha untuk mengganggu dan merusak rumah tangga itu. Dan sudah kita jelaskan siapa itu syaitan.
seberapa besar bahayanya dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berjauhkan diri darinya dan bagaimana kita disuruh bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam banyak ayatnya mengingatkan masalah itu dan sudah panjang lebar kita paparkan apa langkah-langkah syaitan dalam merusak rumah tangga, menanamkan kecurigaan, tersinggung, mudah cemburu buta dan segala macam hal yang sudah kita paparkan. Dan sudah kita jelaskan juga bagaimana caranya supaya bisa membentengi diri dari syaitan, menuntut ilmu, mengaplikasikan ilmu agama itu, sehingga kita tahu mana boleh, mana tidak boleh, dengan mengejar keutamaannya, kemudian membentuk komunitas yang baik. Ya, ini semuanya sudah kita paparkan panjang lebar. Yang ketujuh adalah melibatkan ulama. Bagaimana ulama-ulama ini kita hormati, kita junjung tinggi dan kita posisikan pada tempat yang sebenarnya dan kita menjadikan mereka sebagai sumber konsul atau tempat kita sumber utama konsultasi tentang masalah kehidupan yang harus kita lalui. Bahkan ada pepatah yang mengatakan ij'al bainaka wa bainan nari alima. Jadikan antara dirimu dengan api neraka seorang alim. Artinya seringlah kamu konsultasi. Hukumnya gimana? Boleh atau tidak? Kalau dia memberikan fatwa dan ternyata dia keliru pun, maka kita sudah aman dari api neraka. Karena yang bertanggung jawab depan Allah adalah dia. Hanya saja saya titik beratkan bahwasanya kita betul-betul mengambil dan bertanya serta konsultasi kepada ulama yang sebenarnya. Karena memang di Indonesia sangat banyak orang yang bergelar ustadz, bergelar kiai, tapi memang belum ada kompeten atau belum kompeten di bidangnya. Tapi kalau orang sudah kompeten di bidangnya, maka layak kita untuk bertanya dengan mereka. Tentunya saya tidak menyinggung siapapun, saya bicara masalah globalnya, ya. Karena saya sendiri pernah temukan itu di lapangan pada saat duduk berbicara. Ternyata memang ada hal-hal yang perlu lebih didalami lagi dalam bidang-bidang tertentu. Orang yang sudah menekuni pun kadang-kadang masih bersalah atau masih ada kadang-kadang yang keliru karena perbedaan pendapat ulama-ulama terdahulu yang telah mendahului kita. Tapi yang kita ingin beratkan teman-teman dalam masalah rumah tangga, harusnya yang kita libatkan adalah ulama dan jangan pernah membuka permasalahan kita kepada siapapun. Usahakan tidak ada yang mengetahuinya, karena kalau yang di depan kita itu adalah teman, dia akan bersedih dan belum tentu juga dia bisa memberikan solusi. Kalau di depan kita adalah musuh, maka dia akan gembira dan mengetahui rahasia kita. Tidak ada manfaatnya berbicara sama mereka kecuali ahlinya, dan ahli dalam bidang agama yang Allah perintahkan sebagai pencipta adalah ulama. Apapun yang kita tanyakan masalah rumah tangga kita, masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial, pasti akan bisa dijawab oleh mereka karena mereka mempelajari itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan sebagai pencipta, maka tidak akan pernah salah. Karena para ulama adalah pewaris para nabi-nabi sebagaimana sudah kita jelaskan. Kemudian kiat mempertahankan rumah tangga yang ke-8 yang sempat kita singgung sebagian semalam adalah menerapkan syariat Islam dalam kehidupan kita. Sudah kita panjang lebar jelaskan apa itu syariat dalam Islam dan bagaimana luasnya syariat Islam ini. Bagaimana Islam bisa berjaya 1300 tahun lebih dan sudah saya jelaskan tahun-tahunnya, masa-masa kejayaan kerajaan Islam. Dan baru kurang lebih 94 tahun saja kita tidak menerapkan syariat Islam secara internasional. Sekarang sebagian wilayah iya. Dan pada saat itu kita jauh. Akhirnya kita menjadikan orang-orang non-muslim sebagai kiblat. Dulunya kita dijadikan sebagai kiblat, tanda kutip di sini. Pada saat zaman Khilafah Utsmaniyah, itu kalau orang mau belajar tentang peradaban, baik itu seni bangunan, apalah penataan kota, ya, kemudian pendidikan, masalah militer, itu semuanya belajar ke negara-negara itu wilayah-wilayah Islam. Ya, bahkan banyak ratu-ratu atau kita bahasakan mungkin istri presiden kalau sekarang yang tinggal di Eropa dan orang-orang non-Muslim, ya, seperti di Austria pada zaman itu sudah ada foto di tahun 1900-an tapi masih hitam putih. Itu menggunakan cadar karena mereka melihat para ratu-ratu di wilayah-wilayah Islam dan mereka menganggap ratu tidak boleh sembarangan orang melihatnya padahal orang non-muslim. Dan itu masih banyak tersebar foto-fotonya di internet yang bisa dilihat atau di alam maya ini.
Maka itu juga bukti-bukti nyata bahwasanya memang Islam itu peradabannya sangat tinggi. Sayangnya kita sekarang meninggalkan itu. Dan saya sudah coba berikan gambaran kemarin, salah satu lingkup luasnya syariat Islam adalah Islam berbicara masalah ekonomi misalnya. Bagaimana Islam berbicara tentang rukun transaksi jual beli, syaratnya yang membatalkannya, hak khiyar, bagaimana memilih, boleh terlanjutkan transaksi atau tidak, dan segala macam hal yang berhubungan dengan masalah itu. Saya tidak reviewkan sekali kembali karena kita masih punya materi lagi. Begitu juga syariat Islam saking luasnya dan layak dijadikan sebagai pegangan hidup, masuk misalnya dalam melaksanakan rukun pernikahan seperti materi kita masalah manajemen rumah tangga Islami. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang adanya rukun pernikahan. Seperti disepakati umumnya oleh ulama tentang masalah pernikahan itu harus ada calon mempelai laki-laki, kemudian harus ada calon mempelai wanita. Ya. Jadi di sini maksudnya ada adalah memang hidup. Karena ada orang mungkin dia sudah niat mau menikah dengan seseorang dan itu pernah terjadi di tempat-tempat orang non muslim. Karena dia sudah niat mau menikah, ternyata meninggal pasangannya sebelum akad nikahnya, maka dia tetap menggunakan atau memberikan atau menikahi wanita ataupun pasangannya yang sudah meninggal dunia. Itu tidak mungkin terjadi. Orang sudah meninggal ya selesai. Berarti tidak ada akad nikah. Islam datang menata itu. Ada juga saya pernah lihat cuplikan bagaimana tersebar luasnya di Eropa itu. Orang boleh menikahi apa saja. Boleh menikah dengan apa saja. Bukan sama siapa saja ya. Sama apa saja. Sampai ada wanita menikah dan dia resmikan itu. Dia minta diterbitkan semacam surat nyata. Dia menikah dengan sebuah tower, ya, yang di Perancis, ya. Itu dia datang dan dia menikah. Didatangkan cuplikannya. Ada yang menikah sama binatang, wa na'udzubillah, dengan anjing, dengan kuda. Ya, ada yang menikah dengan segala macam hal aneh-aneh gitu. Islam datang menata dengan netral manusia dengan manusia. Yang lain nggak boleh. Gitu. Kita nggak boleh sama sekali menikah dengan selain manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Al-ayat. Hai sekalian manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis kelamin lain. Dan ini adalah tempat kalian untuk berkembang biak. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Gak pernah ada perintah untuk menikah dengan hewan, menikah dengan pohon, menikah dengan bangunan. Maka ini jelas dalam Islam. Dikerucutkan dan ditegaskan seperti inilah. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang kalian temukan menggauli hewan, maka bunuhlah ya, pelaku dan objeknya. Jadi kalau sampai na'udzubillah ada orang, ini kalau orang dia melakukan perzinahan atau melakukan biologisnya tapi kepada hewan, maka itu harusnya dalam Islam tidak boleh. Hukumnya hukum mati. Maka sangat tegas, karena itu tidak boleh. Jelas kemana arah spermanya, gitu. Gak mungkin, padahal sperma itu adalah cairan yang suci sebenarnya, walaupun dia dianggap hina di mata Allah SWT sebagaimana dalam Al-Quran. Tapi dia suci dari satu sisi, dia adalah sumber untuk berkembang biak manusia. Seperti apa kalau ketemu dengan hewan? Maka berapa kali terjadi hal-hal yang aneh-aneh. Ada manusia yang lahir kena dari hewan atau sebaliknya dari sperma hewan, maka terjadilah hal-hal yang aneh. Manusia yang lahir dengan poster yang berbeda, wajahnya buruk dan segala macam hal. Ini tidak boleh dalam Islam. Maka Islam datang menata dengan rapi. Hewan sama hewan, manusia sama manusia dan seterusnya. Dan di sini kedua mempelai ada dan masih hidup, gitu kan. Kemudian yang ketiga ada wali nikah. Dan wali nikah wajib ayahnya wanita. Tidak boleh dialihkan ke yang lain kecuali punya udzur syar'i. Gila, sudah sangat tua pikun dan tidak faham lagi apa yang akan dia ucapkan. Atau dia dalam kondisi orang non muslim, ya. Atau dia menolak pernikahan anak perempuannya dengan laki-laki soleh tanpa ada udzur syar'i. Misal dia mau anaknya dilamar oleh seorang laki-laki soleh yang baik, yang sudah pasti bisa membawa anaknya ke surga,
lalu dia tidak mau dan dia milih seorang pemabuk misalnya, jelas-jelas ini pemabuk, lalu dia paksa anak perempuan yang menikah, maka pada saat itu walinya bisa pindah ke wali hakim atau pemerintah. Tapi selain daripada itu, maka wali mutlak di tangan ayah. Ini sudah saya jelaskan di Majelis Rumah Tangga Islami 1, bagaimana Nabi SAW mengatakan, ayyam mamra'atin angkahat nafsaha bighairi idni waliyuha fanikahuha batil, batil, batil. Perempuan manapun yang coba-coba menikahkan dirinya tanpa izin walinya, ayah kandungnya, nikahnya batal, batal, batal. Artinya tidak sah. Ya. Dan ini teman-teman sekalian hanya boleh teralihkan, saya bilang tadi kalau punya udzur syar'i, dialihkan kepada orang terdekat dari ayah, paman. Kalau pamannya dari ayah sudah tidak ada sama sekali, baru pindah ke saudaranya. Kalau dia janda punya anak yang sudah balik, boleh anaknya. Kalau betul-betul tidak ada, baru dicari orang-orang terdekat dari kerabatnya, atau langsung dialihkan kepada pemerintah yang sudah dinamakan dengan wali hakim. Dan ini mutlak. Perlu saya garis bawahi dan saya ingatkan kembali, wali ini dari kalangan laki-laki. Maka teman-teman harus membuang tradisi dan tidak boleh ada. Nah, di Indonesia ada seperti itu soalnya dan sering terjadi. Kalau seorang laki-laki atau ikhwah melamar seorang akhwat atau seorang wanita, kemudian ditolaklah misalnya, ditolak oleh ayahnya dengan alasan apapun. Maka yang dia harus lakukan, dia berdoa kepada Allah, dia berusaha meyakinkan lagi. Kalau tidak, dia ikhtiar ke yang lain. Udah, wanita bukan cuma itu, banyak wanita yang lain. Tetapi ada orang tidak, dia mendekati ibunya si mempelai wanita. Kemudian dia coba memberikan hadiah ini, hadiah itu, sampai ibunya mengatakan, oke, tidak masalah, nikah saja. Ayahnya nggak setuju, tetap paksakan. Ingat teman-teman, walaupun seorang ibu perempuan itu setuju 1000 kali, kalau ayahnya nggak setuju, nikahnya batal. Ya, karena banyak orang gitu hanya dipaksakan menikah anaknya hanya karena si ibu ini yang cenderung. Ibu punya hak dilebihkan dalam pelayanan khidmah. Kita jelaskan itu juga dalam manajemen rumah tangga Islami 2 tentang hak orang tua. Jadi kalau ibu mengatakan, nak ambilin saya air, ayah mengatakan, nak ambilin saya air, kita dahulukan ibu kita. Tetapi dalam penisbatan nama, izin keluar rumah, ya, wali pernikahan, tidak ada campur tangan ibu sama sekali. Tidak boleh, walaupun ibunya setuju. Maka yang kita cari di sini ridho ayahnya. Begitu juga para akhwat harus betul-betul bertakwa kepada Allah di sini, karena ini masalah halal atau tidak pernikahannya. Maka ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Begitu juga dengan yang keempat, adanya 2 saksi yang terpercaya dari kalangan laki-laki. Tidak harus kerabat, siapapun yang dipercaya, dari tokoh masyarakat. Ya, kalau kita sekarang mungkin pengurus masjid, kalau ada yang mau datangkan dari kerabat, satu dari kerabat perempuan, satu dari kerabat laki-laki juga bagus. Kemudian artinya dia menyaksikan saja, dia tidak ucapkan apa-apa. Dia hanya menyaksikan, oh iya ternyata sudah pernikahan. Yang kelima adalah adanya ijab kabul. Si wali laki-laki, ya maksudnya wali yang laki-laki tadi, ayahnya si perempuan, dia mengucapkan, saya menikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Kemudian si laki-laki mengatakan, saya terima nikahnya, saya terima, saya sudah cukup. Dia lengkapkan, saya terima nikahnya dengan perempuan Fulana binti Fulana dengan mas kawin, itu juga boleh. Tapi yang jelas dia mengatakan, saya terima nikahnya sudah cukup. Dan itu serah terima. Ya. Itu Allah SWT mengatakan adalah ikatan yang sangat kuat, karena si ayah sekarang seperti mengatakan kepada mempelai laki-laki, kamu akan saya serahkan anak perempuan saya, makannya, minumnya, tempat tinggalnya, pendidikannya, perlindungannya. Terima nggak? Saya udah nggak urus lagi sekarang. Iya, saya terima nikahnya. Berarti pada saat itu kita suami sudah harus bertanggung jawab semuanya. Makanya di sini kewajiban patuh seorang istri kepada suaminya melebihi dari ayahnya, karena sekarang dia sudah serah terima. Dan ini wajib ada, ini rukun. Kalau enggak sah. Tentu dalam ijab kabul ini boleh diwakilkan kalau orang itu punya udzur. Ada bahasan sendiri masalah itu. Ya. Kemudian ini yang kelima umumnya disepakati, yang keenam masih khilaf di antara ulama. Tetapi
kita masukkan ada rukun yang keenam, yaitu masalah mahar, keberadaan mahar. Karena mahar ini dalam sebagian pendapat ulama boleh ditunda walaupun disepakati, misalnya maharnya 10.000 rupiah, 100.000 rupiah, 1 juta rupiah, 100 juta, terserah yang disepakati. Tapi kalau laki-laki masih belum bisa, maka dia bisa menyebutkan nilainya tapi tidak dihadirkan pada saat itu, ya. Maka tidak harus ada hadir pada saat akad nikah mahar itu, tapi mungkin sudah disepakati. Atau bisa juga mahar itu berupa jasa sehingga tidak kelihatan. Contoh waktu Nabi Musa alaihissalam menikah dengan anaknya Syuaib alaihissalam. Jadi akad maharnya itu adalah Nabi Musa terikat kerja selama 8 kali musim haji, itu 8 tahun. Dan itu disepakati atau lalu Nabi Syuaib mengatakan, saya mau nikahkan kamu dengan salah satu anak perempuan saya ini dengan syarat kamu bekerja untuk membantu saya mengembala kambing, mengisi air, mengurus rumah lah, karena Nabi Syuaib sudah tua, ya. Dengan terikat 8 kali musim haji, maksudnya 8 tahun. Kalau kau melengkapkan 10, maka dari dirimu itu, terserah saja. Maka Musa mengatakan, baiklah saya terima itu. Ya, maka saya terikat dengan 8 kali musim haji. Kalau saya lanjutkan 10, maka alhamdulillah. Kalau tidak, maka jangan anda menghisap saya, jangan sampai anda menyalahkan saya. Disepakatilah. Maka Nabi Musa alaihissalam menjadikan itu sebagai mahar, ya, sebagai mahar. Juga pernah beberapa orang sahabat yang menikah dan menjadikan masuk Islamnya si laki-laki itu, calon mempelai laki-lakinya, sebagai maharnya, ya. Pernah terjadi itu pada Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Beliau mau dilamar oleh seorang laki-laki, maka masih dalam keadaan kafir. Maka dia bilang, saya tidak tolak pernikahan laki-laki seperti kamu, karena orangnya baik, laki-laki itu masih dalam keadaan kufur aja. Tetapi kau kafir dan saya muslimah, tidak bisa. Kalau kau ingin menikah dengan saya, menikah saja. Kau menikah dengan saya tapi dengan syarat kau masuk Islam. Dan kalau kau setuju masuk Islam, aku jadikan Islammu sebagai mahar. Maka laki-laki itu pun syahadat dan diterimalah syahadat dia sebagai maharnya. Berarti kan mahar tidak selamanya harus fisik, tapi bisa saja jasa, bisa saja masuk Islamnya dan seterusnya. Makanya sebagian ulama tidak memasukkan dia dalam rukun, tapi dimasukkan dalam hal yang wajib dalam rumah tangga, dalam pernikahan itu. Juga masuk dalamnya, sebagian ulama menambahkan dengan diiklankan. Karena Nabi SAW mewajibkan ini. Kata Nabi SAW kepada Abdurrahman ibn Auf, "Awlim walau bisyad." Iklankan walaupun dengan seekor domba saja. Jadi pada saat itu Abdurrahman ibn Auf datang ke Madinah, belum punya apa-apa, dalam kondisi miskin karena semua hartanya dirampas oleh orang-orang jahat dari orang Quraisy di Mekah pada zaman itu yang kufur. Kemudian dia pergi ke Madinah, lalu mulailah dia bekerja di pasar segala macam. Begitu dia punya duit, maka yang paling pertama dia lakukan menyelamatkan kehormatannya dengan cara menikah. Maka dia pun masuk ke masjid, lalu kemudian dia pakai baju yang bersih, wangi. Nabi SAW lihat ada perubahan, mengatakan, "Hai Abdurrahman, seperti ada sesuatu yang terjadi denganmu ini." Sambil bercanda sama dia, kata dia sambil senyum, "Iya ya Rasulullah, saya baru menikah." Kata Nabi SAW, "Sama siapa kau menikah?" Dia bilang, "Dari wanita Ansar." Ya, kata Nabi SAW, "Apa yang kau kasih?" "Mahar ya Rasulullah, saya kasih emas seperti biji kurma." Jadi kecil sekali, karena Abdurrahman itu baru mendapatkan pendapatan dan baru mampu membeli seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Awlim walau bisyad." Iklankan walaupun hanya dengan 1 ekor domba. Ya. Maka ulama di sini merincikan sabda Nabi SAW ini, mengatakan ini minimal bagi orang mampu 1 ekor domba dan bisa lebih daripada itu. Dan acara pernikahan ini boleh diiklankan sampai beberapa hari. Karena Nabi SAW pada saat menikah dengan Sofia pulang dari Khaybar, ya, wanita yang tadinya dari turunan Yahudi kemudian masuk Islam, lalu Nabi SAW menikahinya. Maka Nabi SAW selama 3 hari memaparkan tikar dari kulit di depan kemah beliau, lalu mengajak para sahabat untuk partisipasi. Ada yang membawa keju, ada yang membawa roti gandum, ada yang membawa daging. Lalu mereka makan sama-sama selama 3 hari. Jadi bolehkan membuat acara sampai beberapa hari
Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah iklan ini yang diperlukan, terutama terhadap orang-orang terdekat kita. Nah, misalnya tetangga, kerabat-kerabat terdekat, ya, sehingga tahu, oh ternyata memang orang ini sudah suami istri. Jangan sampai nanti kita jalan di jalan dicurigai, padahal sebenarnya kita sudah sah menjadi pernikahan atau sudah menikah. Dan ada juga orang menikah, subhanallah, hanya dia sama mempelai ini, sama misalnya wali dari KUA dan 2 saksi. Tidak ada sama sekali informasinya, orang tidak tahu. Hanya dia pun sembunyi-sembunyi pada saat jalan memunculkan prasangka buruk dari orang-orang. Makanya diiklankan juga bagian daripada peringatan Islam itu. Dan Islam membolehkan pada saat ada acara nikah, gembira, pada saat itu bahkan dibolehkan para kaum wanita untuk memukul alat rebana, dan hanya di antara mereka saja. Hanya di antara mereka saja. Itu sudah disebutkan oleh para ulama panjang lebar dan tidak bagi kaum laki-laki tentunya. Dan mereka pada saat itu menyebutkan kata-kata gembira, menunjukkan semuanya lah keadaan kegembiraan, ya, wajahnya gembira, ucapannya baik. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kata-kata menghibur kepada Aisyah radhiyallahu anha pada saat menghadiri pernikahan salah seorang wanita Ansar. Ya. Ini semua adalah bagian daripada Islam dan bagaimana Islam menata dengan sangat rapi. Dan dalam pernikahan, selain daripada rukun tadi yang sudah kita sebutkan itu, ada namanya juga hukum mahram. Jadi tidak boleh sembarangan kita menikah. Tidak boleh sembarangan menikah. Contoh misalnya dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima." Ini kaidah penting dalam menikah. Boleh menikah sama siapa dan tidak boleh menikah sama siapa. Allah mengatakan diharamkan atas kalian mengawini atau menikahi ibu-ibu kalian, ya. Kemudian anak-anak kalian yang perempuan, saudari-saudari perempuan kalian dari bapak kalian, saudari-saudari perempuan dari ibu, saudari-saudari perempuan bapakmu, maksudnya tante, ya. Jadi tante dari pihak ayah, dan saudari-saudari ibumu yang perempuan, tante dari pihak ibu. Nah, ini sebenarnya dalam bahasa Arab ada beda istilah, ya. Kalau saudari ayah istilahnya ammah, ammatun. Biasa orang Arab bilang ammati, tanteku, tapi jelas kalau dia bilang amma berarti dari pihak ayahnya. Kalau dari pihak ibu, khalah. Biasa orang bilang khalati, khalati. Jadi teman-teman perlu sosialisasikan, ya. Mulai sekarang kalau sudah ikut pengajian, sudah faham, pakai istilah itu. Khusus paman dari ayah dipanggil am. Biasa orang Arab bilang ammi, ya. Itu penting. Dan dari pihak ibu dipanggil khal. Kha, alif, lam, ya, khal. Dan kalau yang perempuannya tante dari ayah, ammatun atau ammati. Dan kalau dari pihak perempuan, khalah. Kenapa kok perlu dibedakan seperti ini? Pertama karena memang kaidah bahasa Arab begitu. Yang kedua ada hukum syar'inya. Dalam hal berbakti setelah meninggalnya ayah, dari seluruh paman-paman kita, yang kita harus prioritaskan adalah am, saudaranya ayah. Jadi paman dari ibu itu datang setelah mereka. Mereka lebih berhak kita bakti. Begitu juga dengan khalah. Kalau dari pihak ibu, kalau pihak tante, maka yang didahulukan adalah pihak ibu. Baru kemudian pihak ayah. Jadi memang ada perbedaan hukum syar'i. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, al-khalatu bimanzilatil Tante dari ibu itu penggantinya ibu. Kalau ibu meninggal maka digantikan baktinya pada mereka. Yang jelas Allah haramkan ibu-ibu kita. Haram anak-anak perempuan. Haram adalah tante, saudari perempuan. Haram juga
ya, tante dari ayah, haram juga tante dari ibu. Ini sudah 5. Kemudian yang keenam, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu laki-laki. Maksudnya keponakan anak dari saudara kita laki-laki. Kemudian yang ketujuh adalah anak perempuan dari saudara-saudaramu perempuan. Keponakan dari saudari perempuan. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah ibu-ibumu yang menyusui kamu. Kalau pernah disusuin, dan ini hukum syari'inya sampai 5 kali dalam kondisi kenyang, ya, maka anak itu dianggap anak susuan. Maka ibu yang menyusui kita, walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, tetap berarti menjadi ibu susuan. Kemudian yang ke-9 adalah saudara perempuan sepersusuanmu. Kalau kita disusui oleh seorang ibu, kemudian ibu itu punya anak perempuan, maka kita tidak boleh menikah sama anak perempuannya, tidak boleh menikah juga sama ibunya. Kemudian yang ke-10, ibu-ibu istrimu atau mertua. Ya, sekali kita menikah dengan seorang wanita, kalau ikhwah di sini, maka ibunya mahram abadi. Walaupun kita cerai sama anaknya, wa na'udzubillah, ini ibunya tetap saja adalah orang tua kita. Kemudian yang ke-11, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Khusus masalah ini maksudnya adalah kalau seseorang di antara kita menikah dengan janda, punya anak perempuan, dan kita sudah menggauli si janda itu, maka berarti anak perempuan dia jadi mahram dan abadi. Walaupun kita cerai sama ibunya, nggak boleh lagi kita nikah sama anak mantan istri kita yang janda itu. Tapi syaratnya memang kita sudah berhubungan biologis sama ibunya. Kalau seandainya ibunya belum digauli dan terjadi perceraian atau meninggal, belum sempat berhubungan biologis, maka terbuka pintu menikah dengan anak si janda tersebut. Kata Allah SWT, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu yang janda itu dan kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Maksudnya anaknya dia. Kemudian selanjutnya dikatakan juga yang ke-12, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu. Maksudnya anak mantu. Kalau kita punya anak laki-laki, dia nikah sama seorang wanita, maka istri anak kita selamanya mahram. Walaupun anak kita cerai dengan dia. Jadi tidak ada namanya mantan mertua, tidak ada namanya mantan anak mantu. Walaupun kita cerai dengan pasangan kita. Dan juga yang terakhir yang ke-13, tidak boleh kalian menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara. Misalnya dalam poligami nggak boleh adik kakak, kecuali kalau sudah meninggal si kakak misalnya, lalu dinikahi adiknya, maka itu tidak masalah. Tapi dalam satu naungan pernikahan tidak boleh. Kata Allah, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, di masa jahiliyah boleh. Kalau dia kaya raya, dia boleh menikahi sekaligus adik kakak misalnya. Maka dalam Islam ada tatanannya, tidak boleh. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ada hukum-hukum syar'i yang Allah tetapkan tentang masalah pernikahan ini. Dan kalau kita lingkup masuk lebih dalam ke dalam rumah tangga, sudah kita jelaskan dalam manajemen rumah tangga Islami 1 dan 2 pada 1, dan saya singgung kembali di manajemen rumah tangga Islami 3, ada hak dan kewajiban. Sebagai suami apa yang harus dia lakukan, sebagai istri apa yang harus dia lakukan. Adab-adabnya sangat lengkap. Memberikan nafkah, tidak boleh ada kezaliman. Istri pada saat menerima nafkah harus berterima kasih, ya. Kemudian pada saat biologis ada doanya, ada adabnya, ada tata keramanya. Tidak boleh menggauli wanita pada saat haid, pada saat nifas, di dubur. Ada adab-adab dilincikan semuanya. Dan bagaimana Nabi SAW tetap menggauli dan mencari, ya, istimta' namanya, kenikmatan dari istrinya walaupun dalam kondisi haid dan nifas. Pernah ada seorang wanita datang mengatakan kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, bagaimana kalau seandainya seseorang di antara kami diminta oleh suaminya untuk berhubungan biologis maksudnya, dan melayani suaminya, sementara dia lagi marah ataupun dia lagi tidak siap, maksudnya lagi tidak ada keinginan, tidak ada hasrat. Apakah dia berdosa kalau dia tolak suaminya? Kata Aisyah dengan sangat jelas, iya. Karena ketahuilah, sesungguhnya kalau kau berada di atas pelana atau pijak tempat duduk di atas unta, ya,
Ini biasanya orang Arab kalau sudah taruh sesuatu di atas unta, lalu dia naik di atasnya, berarti dia sudah akan pergi. Kalau kita sekarang, ibu-ibu dan akhwat kita sudah rapi, udah naik di mobil, mobilnya sudah tinggal jalan, suaminya panggil, tetap kau wajib datang menjawabnya. Ya. Kemudian Aisyah mengatakan, saya akan, lalu si wanita itu mengatakan, bagaimana kalau kami sedang haid? Ya, ada halangan. Apakah boleh kami tetap berada bersama suami kami? Pertanyaannya ada sebabnya teman-teman. Kenapa? Karena penduduk Madinah, ini kebetulan wanita yang bertanya, wanita Ansar dari Madinah, terpengaruh sekali dalam biologis dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kalau istrinya lagi haid, nggak boleh serumah, nggak boleh makan sama-sama, nggak boleh ngobrol sampai haidnya selesai. Dan Islam datang tidak seperti itu. Islam datang membolehkan segalanya kecuali meletakkan kemaluan di kemaluan. Maka boleh duduk sama-sama, makan sama-sama, segala macam. Bahkan Aisyah menceritakan, beliau mengatakan, saya akan cerita kepadamu pengalamanku dengan Nabi SAW. Satu waktu pada saat giliran malamku, karena Nabi SAW poligami, giliran malamku, Nabi SAW seringkali masuk ke dalam rumah, kemudian beliau memadamkan sumbu, ya kalau kita sekarang lampu, kemudian juga menutup kendi-kendi air, menutup panci-panci masakan. Dan aku sudah membuat adonan roti gandum untuk makan malam Nabi SAW. Hanya saja pada saat beliau masuk, beliau langsung ke masjid dulu. Rupanya ada hajatnya. Dan rumah Aisyah radhiyallahu anha ada dua pintu. Pintu satu menuju ke jalan raya, pintu satu connect ke masjid. Maka Nabi SAW masuk dari jalan raya, kemudian tidak ngobrol dulu sama Aisyah, langsung ke masjid. Aisyah sudah tahu Nabi SAW sedang ke masjid. Setelah selesai hajatnya Nabi SAW, rupanya Aisyah bilang, aku ketiduran. Nabi SAW masuk, kemudian Nabi SAW membisikkan ke aku, mengatakan, hangatkan aku, karena memang dalam kondisi lagi musim dingin sekali. Maka aku berkata, ya Rasulullah, aku sedang haid. Maksudnya, apakah boleh ini terjadi? Yang difahami Aisyah adalah biologis. Maka kata Nabi SAW, merenggangkanlah kedua pahamu. Kemudian Aisyah pun mengatakan, aku renggangkan, lalu Nabi SAW meletakkan kedua pipinya di pahaku. Sampai beliau merasa hangat dan tertidur. Kemudian setelah itu, ya, datanglah kambing tetangga, kata Aisyah, yang datang masuk ke rumah kami karena pintu tidak begitu rapat, langsung mengambil adonan roti gandum yang aku siapkan untuk Nabi SAW. Maka aku pun bergerak ingin mengejar kambing tersebut, maka Nabi SAW bangun. Kemudian aku pun mengejar dan Nabi mengatakan, ambillah yang tersisa dari adonan itu dan jangan kamu menyakiti tetanggamu karena sikap atau perbuatan kambingnya. Tapi saksi bahasan kita ternyata subhanallah, Islam datang dengan sangat mulia. Sampai Aisyah mengatakan juga di hadits yang lain menguatkan hadits ini, sesungguhnya seseorang di antara kami kalau ingin digauli oleh Nabi SAW, laki-laki tetap suaminya tetap ingin menggaulinya, mencumbuinya, sementara kami sedang haid, maka Nabi SAW menyuruh kami mengeraskan kain di tempat keluarnya darah dan beliau menggauli kami. Islam datang menata dengan sangat rapi sampai ke masalah biologisnya. Begitu juga dengan bagaimana menata rumah itu supaya lebih islami, ya. Bagaimana kita menata rumah supaya lebih islami, tidak boleh pergaulan sembarangan, ada transparansi dalam rumah tangga, gitu kan. Kemudian mereka saling membantu satu sama yang lain, kalau siapa yang sakit dibantu, ya. Nabi SAW kalau masuk ke dalam rumah melihat apa yang perlu dibantu istrinya, beliau bantu. Setelah itu kalau azan beliau ke masjid atau ada aktivitas yang lain beliau bergerak, ya. Dan ini juga termasuk teman-teman sekalian tatanan yang sangat rapi dalam rumah tangga Islam. Kemudian kita masuk ke masalah hukum sosial. Bagaimana syariat Islam datang sehingga teman-teman tidak membutuhkan syariat atau hukum-hukum yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menata kehidupan sosial kita, berinteraksi dengan orang-orang. Dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 177 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Artinya
Bukanlah menghadap wajahmu ke timur dan ke barat itu satu kebaikan. Akan tetapi sungguhnya kebaikan itu ternilai dengan cara kau beriman kepada Allah. Hari kemudian yakin ada pembalasan, ada surga dan neraka. Malaikat-malaikat yang ditugaskan Allah untuk mengurus muka bumi ini, alam semesta ini, dan juga mencatat amal-amal baik manusia. Tentang nabi-nabi yang diutus dan memberikan harta yang engkau cintai kepada kerabat, atau memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Mengeluarkan harta-harta yang paling kita suka dari makanan, pakaian, kendaraan dan seterusnya. Lalu mengurus anak-anak yatim, mengurus orang-orang miskin, mengurus dan menolong pertolongan para musafir dan orang terputus jalan, dan juga selalu memenuhi permintaan orang-orang yang meminta-minta atau mengemis, serta memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam keadaan kesempitan, penderitaan, dan juga dalam peperangan. Mereka itu adalah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan kepada kita, kata para ulama, menggabungkan seluruh kehidupan sosial seorang muslim. Allah SWT menyuruh kita beriman kepada Allah, rukun iman disebutkan, hari kiamat, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Semua itu kita imani dimanapun kita berada. Mau kita ada di Indonesia yang mayoritas muslim, mau kita ada di Amerika yang kita mungkin minoritas, sama saja. Konsep dasarnya adalah halal yang Allah halalkan, haram yang Allah haramkan. Kemudian kita selalu membantu orang-orang, baik itu kerabat, baik itu anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta. Orang minta ini walaupun orang kafir dikasih. Walaupun orang kafir dikasih. Nabi SAW memberi berapa kali orang kafir sehingga mereka masuk Islam. Saya pernah subhanallah diundang oleh teman-teman kita orang Indonesia di Amerika. Saya pas lagi menuju ke satu tempat untuk membeli waktu itu kartu perdana. Kemudian ada orang di depan mendekat dan dia ngobrol. Karena suaranya kecil saya nggak paham apa dia bilang. Saya tanya orang kita ini yang sudah warga negara sana, Masya Allah. Saya bilang apa yang dia bilang orang ini? Orang itu minta-minta. Ya. Maka saya bilang, kenapa gak dikasih? Kan orang kafir, Ustaz. Saya bilang, gak apa-apa, biar orang kafir. Kenapa? Kasih saja, gitu. Dan Islam tidak pernah melarang kita memberi, kecuali kalau untuk mendukung ibadah mereka. Jangan. Kalau minta-minta sumbangan untuk gereja, jangan dibantu, gitu kan. Tapi kalau untuk makan, untuk minum, dikasih. Ini konsep sosialnya Muslim. Jangan dalam Islam dilarang. Apalagi kalau itu orang tua kita. Apalagi kalau kerabat kita. Kita tetap boleh memberikan makanan, minuman, menyiapkan rumah, transportasi buat orang tua kita yang kafir, kerabat kita yang kafir. Tetap boleh kita menjenguk mereka pada saat sakit. Tatanan sosialnya rapi dalam Islam. Juga memerdekakan hamba sahaya, semua yang terikat dengan keterbudakan, bebasin, beli. Allah mengatakan fakku raqabah, itqu raqabah, bebasin budak, bebasin budak. Kalau ada orang sengaja ditawan di medan perang, lalu diperjualbelikan di pasar, sunnah Nabi dan pahalanya besar, kita beli dia dan kita bebaskan. Kita ucapkan, kami bebaskan kamu karena Allah. Maka itu termasuk sunnah Nabi SAW dan disebutkan dalam ayat ini. Kemudian sibuk mendirikan sholat, di mana-mana masjid dimakmurkan. Itu tatanan sosialnya. Ya, kalau teman-teman mau tahu awal yang Nabi SAW lakukan dalam mendirikan negara Islam, dan ini harus kita lakukan di setiap negara, kota, desa, kampung, apalah, mungkin di lingkup lebih kecil lagi, kelurahan, ya, kecamatan, kelurahan, RW, RT, bahkan mungkin ya di rumah kita atau mungkin di instansi tempat kita bekerja, ini harusnya ada tempat sholat. Karena Nabi SAW pertama sekali tiba di Madinah, membangun Masjid Quba, membangun Masjid Nabawi. Ini merupakan simbol Islam. Maka ada tempat di mana umat Islam bersatu untuk bermunajat dengan Tuhan mereka. Kemudian menunaikan zakat, diberikanlah kepada orang-orang 8 golongan yang harus diberikan. Kemudian orang-orang yang menepati janjinya pada yang berjanji, mau sama muslim atau sama orang kafir. Tatanan sosial seorang muslim harus tepat janji. Dan sifat orang munafik justru ingkar janji. Dan orang-orang yang sabar, ciri orang muslim dalam kehidupan sosial mereka, ada cobaan mereka bersabar. Baik dalam keadaan kesempitan, penderitaan, ataupun dalam keadaan peperangan. Maka Allah mengatakan mereka itulah orang-orang yang teruji imannya.
Juga dalam Islam disebutkan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sosial kita. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تأخلون. Artinya, katakanlah hai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan atas kalian semuanya oleh Tuhan kalian. Maksudnya hai umat Islam, lihat, ini loh yang Allah larang dalam bersosialisasi, harus faham mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang pertama, jangan pernah kalian mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Tidak boleh syirik, tidak boleh minta-minta pada benda mati, langsung berhubungan dengan Allah SWT. Ini sudah sering saya tekankan teman-teman. Para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, mereka kalau sendalnya putus, mengangkat tangan ke langit, mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Ya. Jadi langsung berhubungan dengan Allah SWT, tidak minta pada benda mati, jimat, pohon, kuburan, dan seterusnya. Kemudian Allah mengatakan, dan janganlah kalian membunuh atau jangan kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Ini tidak boleh secara mutlak membunuh anak. Pernah kita jelaskan di manajemen rumah tangga Islami 2 tentang hak anak. Di antaranya tidak boleh dibunuh. Ya, kalau istri sudah hamil, bismillah, terima anak tersebut dengan ikhlas, lalu jadikan sebagai amanah, sumber amal jariah kita, yang kita bisa masuk dalam surga karenanya. Dalam ayat Allah mengatakan, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Allah bilang nahnu narzuquhum wa iyyakum, karena kami yang menentukan rezeki kalian dan rezeki mereka. Juga kami, ya kata Allah, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut, karena kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, pada anak-anak itu. Kemudian peringatan lagi yang lain, janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji. Semua muslim hidup dimanapun tidak boleh berkata buruk, tidak boleh menatap dengan tatapan yang menyakitkan, tidak boleh memukul dengan tangan. Ini kecuali dalam keadaan darurat sekali. Daruratnya maksudnya adalah kalau seandainya kita tiba-tiba diserang oleh orang, kemudian kita harus membela diri, ya. Tapi dalam Islam tidak ada. Kita yang memulainya, kita sengaja mengucapkan kalimat buruk, enggak. Orang muslim adalah seperti lebah. Kata Nabi SAW, orang mukmin seperti lebah. Dia kalau makan hanya makan yang baik. Dia tahu yang halal, mana dan berkualitas. Cari sari bunga saja. Kalau dia memberi, dia hanya beri yang terbaik. Diberikanlah madu. Dan kalau dia hinggap di sebuah tempat, dia tidak merusaknya. Jadi umat Islam kalau mampir di sebuah tempat tidak akan merusak semua itu. Ya, dia akan menjadi orang yang jadi contoh pemberi, ya, yang dermawan, yang membantu dan seterusnya. Dan kalau diganggu sengatannya mematikan. Kata Allah SWT, dan jangan kamu mendekati perbuatan keji dimanapun kau berada, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi. Dan jangan kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, toh membunuh orang tanpa hak, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Sebab yang benar misalnya kita diserang atau di kancah peperangan, gitu kan. Demikian itu yang diperintahkan Allah agar kamu memahaminya. Tatanan sosial yang sangat rapi ditata agar tidak membuat kerusakan. Itu juga dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 33 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi haqqin wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa. Keji ini artinya mengganggu orang, ya. Bagi dengan kata-kata, dengan tangan, dengan segala macam. Tidak boleh sama sekali perbuatan keji. Baik yang nampak atau sembunyi-sembunyi. Baik sengaja depan orang ataupun sembunyi-sembunyi membuat konspirasi. Dan perbuatan dosa. Semua yang Allah haramkan. Ya. Riba, zina, apalah, ghibah, fitnah. Semua nggak boleh. Melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Siapapun itu, walaupun bukan muslim, tidak boleh diganggu. Dan Allah mengharamkan juga tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu atau argumentasi. Dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap apa yang Allah tidak, apa yang tidak kamu ketahui. Artinya tidak ada hukumnya, tidak tahu hukumnya, jangan diganggu.
Juga Nabi SAW mengatakan, itu semua ayat Al-Quran, Nabi SAW mengatakan dalam masalah sosial, sesungguhnya darah, harta, kehormatan kalian diharamkan di antara kalian. Sebagaimana diharamkan hari ini, hari kalian ini, di tempat kalian ini, dan di bulan kalian ini. Kebetulan Nabi SAW lagi di musim haji, berada di Arafah atau di Mina pada saat itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bulan apakah ini? Kata para sahabat, bulan Zulhijjah, bulan yang dimuliakan. Di manakah ini? Di Arafah atau di Mina pada saat itu ya. Hari apakah ini? Dikatakan hari Arafah. Maka kata Nabi SAW, sungguhnya ingat, darah kalian gak boleh sembarangan main tonjok orang, tusuk orang, segala macam. Itu gak boleh tumpahkan darah. Harta kalian juga haram, tidak boleh menipu harta orang lain. Kalau mau ambil, kalau mau bekerja sama, silahkan dengan cara yang benar. Dan tidak boleh mencoreng kehormatan, tidak boleh sengaja merusak citranya dia, nama baiknya hanya untuk mendapatkan kedudukannya dan seterusnya. Kemudian juga kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kematian hamba yang perusak atau ahli maksiat akan menjadikan manusia, negeri, pepohonan dan binatang terhindar dari keburukannya. Kalau ada orang sifatnya selalu mengganggu orang, selalu buat masalah sama orang, maka kata Nabi SAW, kematian hamba yang perusak atau ahli maksiat akan menjadikan manusia, negeri, pepohonan, dan binatang terhindar dari keburukannya. Jadi kalau dia buruk, maka dia mungkin bisa merusak segala macam hal. Termasuk tentang masalah merusak ya pohon-pohon, tanaman, segala macam akan dirusak sama dia. Dalam masalah pemerintahan, hukum pemerintahan misalnya atau politik, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan Nabi SAW dan disampaikan kepada kita, dan beliau sudah contohkan bagaimana mendirikan pemerintahan pertama dalam Islam. Beliau jadi pemimpin dan semuanya diterapkan adalah hukum halal haramnya Allah. Tadi yang saya jelaskan dari semalam itu adalah sebagian kecil saja ya. Karena bab jual beli berluas sekali dalam Islam. Bagaimana ekonomi ditata, bagaimana juga tatanan sosial ditata, bagaimana pernikahan ditata, dan ini masalah politik pun ditata. Contoh misalnya, Nabi SAW bersabda tentang waktu saat akan terjadi pembebasan kota Mekah. Beliau bilang, tidak ada lagi hijrah dari Mekah, tapi jihad dan niat. Bila kalian diminta berjihad, maka pergilah. Mulai sekarang setelah Mekah dibebasin, tidak ada lagi hijrah dari Mekah ya. Sudah ya, orang Mekah tinggal aja di Mekah. Sebelum Nabi SAW bebasin kota Mekah, dulu wajib umat Islam hijrah ke Madinah. Karena di Mekah ditindas. Tapi sekarang kita sudah kuasain, sudah selesai. Tidak ada lagi hijrah dari Mekah. Kalau dari wilayah lain, boleh hijrah. Misalnya dari satu wilayah yang kita komunitas atau kita minoritas, kemudian kita ke wilayah Islam yang kita bisa beribadah, itu boleh. Tapi di Mekah waktu itu sudah tidak bisa. Dan Nabi SAW mengatakan, tapi jihad dan niat. Niatlah selalu beramal soleh. Kalau kalian dipanggil jihad, pergilah. Dan ini jihad yang benar. Bukan mengatasnamakan jihad saja, tapi betul-betul ada syarat dan rukunnya. Kata Nabi SAW, sungguhnya wilayah ini, Mekah, telah dimuliakan oleh Allah semenjak diciptakan langit dan bumi. Dan akan terus termuliakan sampai hari kiamat. Tidak dihalalkan peperangan di wilayah ini sebelumku. Dan tidak dihalalkan untukku berperang di wilayah haram, kecuali waktu ini saja. Dan dia akan terus termuliakan itu sampai hari kiamat. Tidak boleh dicabut pohonnya, diburu hewan-hewannya, tidak boleh diambil barang hilangnya, dan tidak boleh ditempati tempat kosongnya kecuali dengan izin. Maknanya ini adalah apa yang Nabi SAW terapkan dalam masalah pemerintahan menguasai Mekah. Siapapun yang jadi pemerintah di Mekah tidak boleh sama sekali melanggar ini. Tetap tidak boleh dicabut pohonnya kecuali darurat sekali. Tidak boleh diburu hewan-hewan buruannya. Tidak boleh, bahkan dalam hadisnya dikatakan tidak boleh diambil barang temuannya ya, kecuali diberikan kepada pemerintah setempat. Juga Nabi SAW bersabda, sungguhnya Mekah telah diharamkan oleh Allah dan tidak seorang pun yang melakukannya ya. Maka diharamkan terutama bagi siapapun yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir. Diharamkan maksudnya adalah dimuliakan. Diharamkan menumpahkan darah padanya, mencabut pohon-pohonnya bila seseorang mau melanggarnya. Karena Rasulullah SAW telah melakukan atau berperang, maka katakan sungguhnya Allah telah mengizinkannya untuk Rasulnya dan tidak mengizinkan untuk kalian. Artinya gini, waktu Nabi SAW mau menyerang Mekah, beliau sampaikan kepada para sahabat, ingat ya, wilayah ini termuliakan dari awal diciptakan langit dan bumi dan sampai hari kiamat. Siapapun dari kalian memimpin nanti tidak boleh merusak kehormatan wilayah ini.
Dan ini hanya dihalalkan buat aku di saat ini saja. Itu pun tidak ada pertumpahan darah kecuali sebagian kecil saja orang-orang yang melanggar. Yang selainnya adalah dibebaskan oleh Nabi SAW. Maka kalau kata Nabi SAW, ingat kalian semua hai umat Islam. Kalau ada orang yang datang nanti satu waktu sampai menjelang hari kiamat mengatakan boleh saya halalkan peperangan menyerang Mekah. Karena Nabi sendiri pernah menyerang Mekah. Katakan padanya, kalau itu hanya diizinkan untuk Nabi SAW dan tidak untuk kalian. Juga dalam hadis Bukhari yang lain kata Nabi SAW, sesungguhnya telah dihalalkan untukku hanya sesaat saja pada waktu siang hari. Setelah waktu ini kembali keharamannya pada hari ini sebagaimana kemarin, maka yang hadir sekarang hendaklah menyampaikan kepada yang gaib. Lalu kemudian mulailah dituntun dalam hukum pemerintahan ini harusnya seperti apa. Kalau kriteria memilih pemimpin, itu dalam Islam dianjurkan adalah figur seorang muslim di wilayah muslim. Kemudian seorang alim yang faham tentang hukum agama, halal haramnya Allah. Ya, kemudian memang disepakati tentang masalah pemilihannya itu. Ya. Dan ini tentu dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi datang ke Madinah beliau jadi pemimpin. Abu Bakar atau Nabi SAW meninggal, Nabi SAW tunjuk Abu Bakar, dan ditunjuk Abu Bakar karena dia ulamanya sahabat dan dianggap dia adalah orang yang paling layak. Abu Bakar untuk meninggal tulis surat ya, wasiat menunjuk Umar bin Khattab, dan yang menulis Uthman bin Affan waktu itu. Uthman bin Affan menulis ya, ini wasiat dari Amir Mu'minin Abu Bakar kepada umat Islam agar memilih. Pas waktu ditulis sampai situ Abu Bakar pingsan. Lalu Uthman bin Affan tulis namanya Umar bin Khattab. Waktu bangun, Abu Bakar mengatakan, saya pingsan tadi, kata Uthman, iya ya Amir Mu'minin, Anda pingsan tadi. Sampai di mana kata-katanya? Sampai Anda mengatakan, tulislah ini wasiat Amir Mu'minin Abu Bakar kepada umat Islam agar memilih, dan tadi sempat Anda pingsan, maka aku menulis namanya Umar bin Khattab. Kata Abu Bakar, benar yang kau tulis, demi Allah itu yang benar. Karena, lanjutkan, karena Umar adalah orang yang paling faham halal haramnya Allah. Maka kriteria pemimpin sudah disebutkan, gitu kan? Bagaimana dia memahami masalah itu. Makanya kita berharap satu waktu memang masalah mengetes, mengaji, ya, masalah harus tahu tata cara sholat, masalah orang yang mengetahui halal haramnya hukumnya Allah, itu harus menjadi syarat utama pemimpin dalam Islam. Ini berlaku selamanya, gitu kan? Ini harusnya berlaku begitu. Kemudian juga waktu Umar bin Khattab mau meninggal, pernah saya jelaskan ini, beliau punya ada satu kamar di rumahnya. Kamar itu selalu dipakai untuk pecahkan perkara muslimin, selalu dipakai untuk itu. Maka beliau kumpulkan untuk tahu sudah ditusuk, dan ditusuk oleh Abu Lul dari belakang sampai ke depan, dan beliau tahu beliau akan meninggal. Maka beliau kumpulkan 6 orang sahabat yang dijamin masuk surga yang masih hidup. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kumpul 6 orang. Lalu kata Umar, masuklah ke dalam ruangan ini dan jangan keluar dari sini kecuali kalian sudah tunjuk satu orang jadi pemimpin umat ini, karena kalian adalah orang terbaiknya umat ini. Karena mereka dianggap paling faham halal haramnya Allah dan sahabat senior. Ya. Maka Umar pun mengeluarkan pedang sambil mengatakan, kalau kalian keluar dari sini tidak tunjuk satu orang pun, saya akan penggal leher kalian. Dan lalu Umar mengatakan, hai Abdurrahman, kau jadi pemimpin di majlis. Maka masuklah dalam ruangan, lalu mereka saling menunjuk satu sama yang lain. Tidak ada yang mau jadi khalifah, saling menunjuk, sampai akhirnya Abdurrahman ambil kesimpulan, saya mundurkan diri dari kandidat, kalian sisa 5 orang. Silakan, sebutkan keutamaan-keutamaan, disebutkanlah. Lalu Abdurrahman menulis, ternyata mengerucut kepada Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dan Uthman bin Affan lebih unggul 2 buah hadis, akhirnya dipilihlah jadi khalifah. Begitu juga pada saat Ali mau meninggal dunia, masyarakat Madinah tahu, waktu Uthman meninggal dunia, masyarakat Madinah masih ingat sikap Umar bin Khattab, maka mereka milih Ali, dan seterusnya. Jadi ada kriteria pemimpin dalam Islam. Yang itu idealnya, semestinya idealnya begitu. Dan pemimpin punya kewajiban di sini untuk memimpin sholat, ya, terutama di masjid-masjid yang dianggap itu umumnya muslimin berkumpul. Makanya Nabi SAW selama hidup jadi imam terus. Kemudian Abu Bakar jadi imam sampai meninggal. Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan beliau mengatakan, berpeganglah pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Ada kaidah syar'i yang harus kita fahami.
dalam masalah-masalah seperti ini. Maka ini contoh saja. Disayangkan kalau ada pemimpin malah masih sholat di rumahnya. Dia bukan datang ke masjid. Bukannya dia memperbanyak hafalan sehingga dia bisa mengimami orang sholat. Memang harus di situ. Dan setiap saat kalau ada orang memerlukan sesuatu maka dia menerima keluhan-keluhan tersebut. Itu contoh saja. Dalam tatanan kehidupan, dalam pemerintahan harus ada namanya hudud, ya. Cara menghukum orang-orang kalau ada yang melanggar, gitu kan? Kriminal-kriminal. Ada hudud seperti orang dipotong tangannya kalau mencuri, orang kalau berzina dicambuk, orang kalau membunuh dipenggal, ya. Kemudian masjid harus ditakmirkan, Ramadan diiklankan, ya, supaya orang berpuasa, kemudian Idul Fitri diiklankan, kemudian haji dimudahkan. Ini semua bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di negara kita tinggal masalah ini saja, kisos saja yang belum diterapkan. Dan jangan sampai kita keliru teman-teman, menyalah-nyalahkan pemerintah kita. Karena kita alhamdulillah masjid sudah ditakmirkan, puasa Ramadan sudah diiklankan, haji dibolehkan, bahkan ada kloter pemerintah. Kita boleh membuat majelis taklim seperti ini, kebebasan yang luar biasa. Tinggal masalah pencuri dipotong tangannya, tinggal pezina dicambuk, ya, atau kalau sudah menikah dirajam. Ini yang belum diterapkan. Ini yang kita dakwakan. Ya, banyak orang juga membahasakan, oh ini berarti pemerintah togut, ya, dianggap adalah melanggar hukum Allah, maka harus diperangi. Keliru ini. Bagaimana caranya? Mobil kita ini, Indonesia ini seperti mobil, kalau saya bahasakan cuma kempes bannya, tambah angin mobilnya jalan. Ini enggak, buang semua mobil itu, ganti dengan yang baru. Bagaimana caranya ganti dengan yang baru? Ya, tidak semudah itu. Kita teman-teman yang sudah berumah tangga, kalau urus satu istri, dua anak, ya, itu sudah repot kita. Nyari nafkahnya, ngatur keamanan rumahnya, segala macam. Bagaimana kalau lingkupnya lebih besar? Ya, memiliki sekian banyak anak, atau dia memimpin menjadi RT sekian banyak rumah tangga yang harus ditanggung dia. Saya menduduk sama seorang RW itu hari di Makassar. Saya tanya, Pak, berapa rumah yang Bapak urus? Dia bilang 3.000 rumah, Ustaz. 3.000 kakak. Saya nggak bisa berpikir 3.000 kakak ini. Saya aja urus rumah tangga saya luar biasa, harus dijaga. Ada kekurangan, ada ini, ada itu, ada kekeliruan, kita harus luruskan. Ini dijaga luar biasa. Bagaimana istri dan anak bisa dijaga? Bagaimana dengan itu? Bagaimana dengan pemimpin yang pimpin negara, apalagi Indonesia 200 juta orang? Nggak gampang itu. Ini main balik-balikan saja. Ya, ini togut harus diperangi segala macam. Dari mana? Ini keliru, gitu kan? Harus diluruskan, tidak boleh sembarangan, karena banyak generasi muda dipengaruhi dengan cara itu. Padahal sebenarnya keliru. Hukum-hukum ini memang sebenarnya punya hikmah. Ini yang saya ingin berbagi teman-teman sekalian. Hikmahnya adalah seperti Allah menyebutkan masalah pencuri misalnya. Di surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 38 sampai 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Faman taba min ba'di dhulmi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu ayat 38. Ayat 39-nya, maka barang siapa yang bertobat di antara pencuri-pencuri itu, sesudah mereka melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hikmah disuruh oleh Allah untuk memotong tangan pencuri yang kepergok. Kalau tidak kepergok, nggak ada ini hukum. Kepergok, ketahuan mencuri, ada buktinya, maka kalau sudah lebih dari 3 dirham dipotong tangannya. Di zaman Nabi SAW didatangkan pencuri, diiklankan, didatangkan, lalu dipotong di depan orang-orang semua. Tujuan utama hikmahnya adalah shock terapi, supaya satu orang dipotong tangannya, 10.000 orang berhenti mencuri. Karena ada orang subhanallah memang tidak bisa diperingatkan dengan lisan. Ada teman di kantor kita ingatkan, tidak boleh lo haram. Enggak apa-apa kok, ngambil lagi. Memang orang ini tunggu dipotong tangannya, baru mau berhenti gitu ya. Dan orang yang mengatakan, oh potong tangan itu kejam sekali Ustaz, itu orang yang belum faham, tidak mengalami. Bagaimana kalau kita pulang rumah, naudzubillah, rumah kita sudah diacak-acak sama pencuri, diambil ini, diambil itu, segala macam, habis semua yang kita kumpul selama ini. Maka kalau kita punya pisau, bukan cuma tangannya dipotong, mungkin akan ditusuk orangnya. Tapi Islam datang, serahkan pada pemerintah, datangkan dia, iklankan biar masyarakat datang, potong di depan orang-orang.
Nah, supaya jadi pelajaran. Berhenti semua itu. Dari pencuri ayam sampai koruptor mati, berhenti semua. Karena tangannya melayang. Gitu kan. Makanya di Saudi mobil-mobil mewah di pinggir jalan nggak ada yang berani sentuh. Sentuh tangan melayang, kan gitu. Kita lagi di lampu merah, berhenti pencuri, dipatahin spionnya. Lagi parkir, diambil ininya, diambil itu. Subhanallah, kerusakan, gitu kan. Bagi kita yang tidak mencuri, memang kita anggap, kesian ya, kejam. Tapi bagi orang yang melanggar kriminal ini, memang harusnya ada orang dihukum seperti itu. Seperti itulah, ya. Itu juga dengan yang lain-lainnya. Makanya ada hikmah-hikmah syar'i. Dan Allah mengatakan tentang masalah penerapan hukum ini. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Wahai orang-orang yang berakal, dalam hukum qisas, menghukum kriminal dengan cara yang aku turunkan, itu kata Allah, ada kemakmuran kehidupan kalian kalau kalian berakal. Allah SWT lebih tahu tentang masalah itu. Kenapa berzina harus dicambuk? Karena memang mereka buat kerusakan. Pernah ada anak muda datang mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Saya mau tinggalkan apa saja, aja zina. Nabi SAW tanya, kau mau enggak kalau ibumu dizinai? Tidak ya Rasulullah. Kau mau enggak kalau saudarimu? Enggak. Kalau istrimu? Enggak. Lalu kenapa kau lakukan pada orang lain? Artinya Nabi SAW mengatakan, untuk apa? Kau nikah saja, untuk apa ganggu ya pasangan orang lain, untuk ganggu saudari orang lain, ibu orang lain, dan seterusnya. Harus ditahan, dikontrol. Maka orang yang melanggar dihukum supaya tidak terjadi kerusakan itu. Karena perzinahan teman-teman ini menyakitkan hati, kan gitu. Na'udzubillah, kalau orang menemukan istrinya zina sama perempuan laki-laki lain, sakit hati, gitu kan? Gak enak rasanya. Atau adiknya, atau ibunya, ya, itu berbahaya sekali. Maka dia tidak enak sebagai laki-laki. Allah buat fitrah sebagai mahramnya merasa gak enak. Maka Allah datang suruh hukum, gitu kan? Itu juga dengan orang membunuh, ya. Orang yang membunuh itu dibunuh juga dalam Islam, qisas namanya. Ya, tapi itu pun dengan cara yang jelas, ya. Kalau orang itu misalnya, seperti saya pernah ceritakan malam Jumat, kalau di Saudi diiklankan si fulan telah membunuh, prosesnya seperti ini dan itu, diceritakanlah prosesi matinya orang tersebut, ditusuk perutnya, pukul kepalanya, segala macam. Orang ini ketahuan dengan bukti-bukti, dia kena kisos. Besok hari Jumat ada kisos di sini. Maka ditangkap orang tersebut, ditutup dengan kain hitam, didudukkan. Ini contoh saja. Kemudian di sebelah kanannya Al-Gojong ambil 3 langkah dari tempat itu. Kemudian di sebelah kanannya ada wali orang yang dibunuh, keluarga orang yang dibunuh. Ya, misalnya adiknya, ibunya, ayahnya. Ya. Kemudian datang Al-Gojong ini jalan langkah pertama, dia balik kepada keluarganya orang yang dibunuh. Kalau mereka diam, dia melangkah langkah kedua, dia balik lagi ke sana. Kalau mereka diam, dia melangkah lagi langkah ketiga, dia balik lagi ke sana. Terakhir pedangnya diangkat, dia balik. Kalau mereka tidak kasih isyarat apa-apa, dipenggallah orang ini. Tapi kalau mereka salah satu, misalnya ada 3 orang hadir di sana, 1 orang saja kasih isyarat tangan, enggak, maksudnya saya maafkan, maka tidak jadi kisos. Karena ini tujuannya bukan main penggal orang, bukan. Tapi ingin ditunjukkan secara tatanan sosial dan supaya rapi. Maka ini ya, lihat, dibilang sama keluarganya orang yang dibunuh, yang bunuh istrimu, suamimu, anakmu, bapakmu, ini loh orangnya. Gak ada hubungan sama istrinya ya, gak ada hubungan sama anaknya, gak ada hubungan sama keluarganya, gak ada hubungan sama sukunya, gak ada perang-perang keluarga nih. Ini orang yang bunuh nih. Kami akan bunuh sekarang, keputusan di tangan kalian. Tentukan dibunuh atau enggak. Itu pun kalau mereka maafkan, orang ini yang selamat masih dalam Islam harus membayar dia namanya, denda. Dendanya 100 ekor unta. Bayar kepada keluarga orang yang tadi yang memaafkan mereka. Maka ada dalam Islam ada hikmah-hikmah syar'i. Kalau 1 orang saja diancam dengan penggal ini, yang lainnya berhenti membunuh itu. Ada lagi kriminal-kriminal. Mungkin teman-teman Masya Allah kalau tiap hari cuma sibuk dari rumah, ke masjid, ke kantor, tidak menemukan masalah-masalah. Mungkin antum belum tahu. Saya berapa kali berinteraksi sama teman-teman dari aparat keamanan. Baru telepon-teleponan kemarin, Ustaz ini ngobrol sebentar masalah hukum, masalah apa. Ustaz saya lagi ada tugas nih, ada pembunuhan di daerah sini, ada pembunuhan di daerah sini. Jadi kita seperti tidak tahu, tapi rupanya pembunuhan banyak sekali tersebar. Jadi bahkan kadang-kadang menyakitkan sekali, membunuh anak kecil, membunuh wanita, suaminya kesian, ada yang membunuh suaminya, istrinya jadi janda. Banyak hal yang terjadi, maka Islam datang menata itu untuk kerapian, gitu kan?
Sama dengan pemabuk, hukumnya dicambuk. Kata Nabi SAW, cambuklah mereka sampai 40 derah. Di zaman Umar bin Khattab ditingkatkan jadi 80 derah supaya mereka kapok. Dan subhanallah teman-teman masih bisa. Saya tonton di YouTube itu, ketik saja hikmah daripada hukuman mencambuk pemabuk. Saya temukan cuplikan itu, uniknya, dan itu penelitian diadakan. Orang-orang di Eropa dan di Barat teman-teman mencari tahu bagaimana mengobati orang yang ketagihan minuman keras dan orang yang ketagihan narkotika. Bagaimana mengobatinya ini? Ya, saya cuplikan, bisa teman-teman cari, insya Allah ada. Tapi dia cuma bentuk suara dan ada cuplikan sedikit foto-foto. Tapi jelas mereka bilang di situ, yang saya tahu, setelah melakukan penelitian sekian tahun, ada 2 orang dokter dari Rusia yang berhasil menemukan cara untuk menghilangkan ketagihannya orang dengan minuman keras. Karena di negara non-muslim 18 tahun ke atas bebas mabuk, gitu kan? Bebas melakukan apa saja, orang tuanya pun tidak boleh menuntutnya, dan kalau dituntut maka orang tuanya bisa dituntut balik oleh anaknya. Hukum yang berbeda dengan hukum Islam. Kalau kita tentu selalu menghormati orang tua, selalu kita patuh, ada syariat yang mengatur, tidak bisa kita melanggar sembarangan. Maka diadakan penelitian dan mereka temukan ternyata ada urat-urat saraf di punggung manusia itu berpengaruh sekali dengan masalah ketagihan itu. Maka terapinya di Rusia, orang kalau ketagihan narkotika dan obat-obatan minuman keras ini masuk ke klinik mereka, buka punggungnya dicambuk antara 40 sampai 80 kali. Baru bisa menghilangkan, itu pun terapi beberapa kali, baru bisa menghilangkan ketagihannya. Islam datang sebagai hukum pemerintahan. Pemabuk, tangkap, cambuk. Selain menghilangkan dosa dia, juga orang jadi kapok, tidak mau sembarangan minum minuman keras dan narkotika. Plus lagi, dia hilang ketagihannya. Dan dalam Islam cambuknya gratis lagi. Kalau antum ke Rusia harus dibayar. Ya, 1 kali terapi kalau $80 atau $100, gitu kan. Ini kita bisa sumbangkan di masjid sebenarnya. Dan sekian banyak teman-teman sekalian yang berhubungan dengan masalah hudud ini, tapi yang jelas itu hikmahnya sangat besar. Ya. Yang saya ingin sampaikan dengan panjang lebar ini semua teman-teman sekalian adalah bagaimana Islam datang dengan syariat yang lengkap dan bagaimana kita semestinya menerapkan dalam kehidupan kita. Terutama kalau lingkup rumah tangga, ada tatanan dan peraturan rumah tangga yang diatur dalam Islam. Tapi tidak cukup di situ ya. Karena ada orang begini teman-teman, orang Islam nikah dengan cara syariat. Ya. Ada wali, ada mahar, ada ijab kabul, ada saksi, ya semuanya lengkap, diiklankan segala macam. Tapi setelah itu nggak ada penerapan Islam. Nggak ada penerapan. Kita tidak bisa bedakan mana wanita muslimah dengan mana wanita kafirah di jalanan. Sama pakaiannya, sama bahasanya. Kita nggak bisa bedain mana laki-laki muslim dan mana laki-laki kafir di wilayah Islam bahkan. Kita tidak bisa bedakan karena mereka tidak terapkan syariat itu. Semestinya teman-teman sekalian semuanya. Jangan Islam setengah-setengah. Menikahnya dengan cara Islam, di rumah pun harus dengan cara menerapkan syariat Islam dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan ekonomi begitu, politik begitu. Itu sebabnya saya panjang lebar menjelaskan masalah ini untuk kita tangkap. Jadi bukan cuma sekedar sebagian saja diambil, sebagian ditinggalkan. Sehingga Anda tidak merasakan kenikmatan Islam. Islam itu, kata para ulama, kalau dilihat dari jauh cuma seperti sebuah titik. Tapi kalau kita masuk ke titik itu, kita akan temukan dia sebuah lautan yang luas, yang penuh dengan hikmah, peraturan-peraturan yang rapi, semuanya dengan kebijaksanaan dan seterusnya. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaAllah, manajemen rumah tangga Islam 4. Dan Alhamdulillah Allah mudahkan kita sudah tuntaskan. Dan kalau Allah mudahkan, kita akan ketemu lagi di bulan depan. Kita akan masuk ke manajemen rumah tangga Islam 5. Baik, begitu saja teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa tidak terkecuali yang pernah kita lakukan, sengaja tidak sengaja, besar ataupun kecil, samar ataupun nyata, diganti oleh Allah dengan kemakmurannya menjadi pahala. Selalu kita doakan agar Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah melunasi utang negara ini dengan semudah-mudahnya, dan juga Allah makmurkan dan keluarkan seluruh rezeki dari seluruh penjuruhnya,
dan Allah angkat semua permasalahan yang sedang menimpa saudara-saudara kita, baik di Banten, di Palu, di Lombok, dan beberapa tempat-tempat yang lain. Semoga Allah SWT selesaikan permasalahan mereka, dan Allah terima para syuhada mereka. Serta semoga Allah karuniakan kita pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di Cina sekarang yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurannya yang saya yakin sedang mendengar kita karena Dia Maha mendengar, melihat kita karena Dia Maha melihat, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, menyatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar pasti dari Allah, kalau salah pasti dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.